Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, insyaallah kita sambung pembacaan kitab kita, yaitu kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, adalah kitab tasawuf. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tadbiru lid dunya ala qismain. Kita baru saja berbicara tentang tadbir itu ada dua, ada terpuji, ada tercela. Yang tercela itu adalah ada hadz bagi nafsu, melakukan sesuatu untuk dirinya, apa saja. Kita menyangka melakukan tadbir dalam hal dakwah, ibadah, agama, tidak. Bahkan dalam urusan dunia, kalau untuk nafsu maka itu adalah tadbir yang tercela. Adapun takbir yang terpuji adalah segala takbir yang membawa dia dekat kepada Allah. Maka dalam pembagian tadbir dunia ini, Imam Ibn Athaillah mengatakan bahwasanya tadbir kepada dunia ada dua, tadbirud dunya lid dunya wa tadbirud dunya lil akhirah. Itu tadbir dunia untuk dunia dan tadbir dunia untuk akhirat. Wa tadbirud dunya lid dunya huwa an yudabbira fi asbabi jam'iha ibtikharan biha wa istiksaran laha. Wa kullama zida fihi syai'un izlada ghaflatan wa ightirara. Fa amaratu dzalika an tasghulahu 'anil muwafaqati wa tuaddihi wa tuaddiyahu ila al mukhalafati. Tadbir dunia kepada dunia yaitu mentadbir dalam urusan sebab-sebab mengumpulkan dunia untuk kebanggaan kepada dunia dan menumpuk-numpuk. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsuru, menumpuk-numpuk harta banyak melalaikan kalian. Alhaakum, hatta, dan itu tidak disadari, upaya keinginan untuk menumpuk-numpuk baru disadari hatta zurtumul maqabir, sampai waktu datang kematian. Zurtum itu kamu mendatangi, menziarahi kubur. Maka jika orang untuk membuka berbagai usaha untuk kebanggaan dan menumpuk-numpuk, ini tadbir dunia kepada dunia. Dimana ketika semakin bertambah ya, sesuatu dalam dunianya, bertambah kelalaiannya dan keterperdayaannya. Semakin lupa dengan agama, dengan Allah, dan kemudian cirinya itu, ciri bahwa seseorang menambah harta, menambah kelalaiannya, menambah harta, menambah keterpedayaannya. Cirinya adalah dia dijauhkan dari muwafaqah. Jauh dari muwafaqah. Muwafaqah itu mengikuti
menyesuaikan agama. Jadi semakin jauh dari mengikuti agama. Dan membawanya kepada mukhalafah, menyalahi agama. Kita tidak melihat hukum zahir yang ditetapkan oleh syariah. Bahwa orang melakukan hal-hal yang kelihatannya agama, dakwah, mengajar, tuan guru, ustadz, ceramah. Jika dilakukannya untuk khuzuz nafsunya dan dunia, maka semua amalan itu akan membawa dia kepada menyalahi syariah. Dia semakin membawa dia menyalahi syariah. Dan sibuk dengan perbuatan yang bertentangan dengan syariah. Sibuk ini artinya yang mengganggu hatinya. Mestinya ibadah yang dilakukannya membangun jiwanya semakin tentram kepada Allah. Ya. Tetapi jika bilangan ibadah itu banyak atau bilangan kebaikan itu banyak, tidak membawa ketentraman dia kepada agama, kepada Allah, maka itu artinya dia melakukan agama untuk dunia. Karena kata Imam Ibn Atta, cirinya adalah antasghalahu anil muwafaqah. Ya. Dunia menjauhkan dia dari muwafaqah. Itu saghala itu kalau saghala bi sibuk dengan dunia, kalau saghala an tidak sibuk. Saghalaan itu adalah tidak sibuk untuk menyesuaikan ya, agama syariah, bahkan membawanya kepada mukhalafah. Orang berbuat dosa, siapapun berbuat dosa, dosa mukhalafah. Apa dosa mukhalafah? Tidak menjalankan perintah, melanggar larangan agama, itu mukhalafah. Perintah-perintah agama banyak disalahkan, banyak tidak dilaksanakan. Larangan-larangan agama banyak diterjang. Padahal amalannya semua kelihatan kebaikan dan agama. Itu menunjukkan bahwa dia melakukan agama untuk dunia. Artinya gini, maka ada ungkapan orang sufi begini, jika dunia untuk dunia, ya dunia. Ya, tapi jika pelayanan kebaikan, seperti orang melakukan pelayanan sosial misalnya, ya, membuka biro jasa, ya, tetapi untuk dunia, bukan untuk betul-betul melayani, maka segala nilai kebaikannya itu tidak membangun rohaninya. Begitu yang diinginkan oleh tasawuf. Coba kita pergi ke dunia barat ya. Segala keperluan manusia kan telah dibina bironya itu. Sama biro kan? Iya. Semua biro ekspedisi, biro pelayanan, urusan surat menyurat, urusan dokumentasi, urusan semua
Tetapi kebaikan itu, ya kalau di dunia tidak membangun rohaninya, sebagai tujuan diciptakannya manusia untuk menyembah Allah. Ya. Kenapa orang sufi mengartikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Kenapa ibadah ini diartikan illa liya'rifun? Karena ibadah itu tidak jadi ibadah kalau tidak mengenal yang disembah, itu maksudnya. Sering saya mendengar orang yang tidak suka dengan orang sufi. Ketika orang sufi menerjemahkan, mentafsirkan illa liya'budun ay illa liya'rifun, itu dia kata tidak ada. Orang sufi mengambil tafsiran itu tafsiran sahabat Imam Ibn Abbas. Itu bohong. Tapi mereka sepakat bahwa yang namanya ibadah ada dua syaratnya, niat dan mengenal yang disembah. Jadi ada ketimpangan. Ya. Maka ibadah itu tidak jadi ibadah kalau tidak kenal siapa yang disembah. Nah, mereka mencukupi kenal itu membaca teks. Ya, kita tahu menghadap kiblat, akal dah tahu dah. Tapi hati kita kan tidak mengatakan bahwa Allah itu kiblat. Berarti kalau hati kita tidak mengatakan Tuhan itu kiblat, maka ada yang dikenal oleh rohani ini, bukan kiblat itu, bukan Ka'bah maksudnya, tetapi Allah. Jadi tidak cukup mengenal Allah dengan perkenalan hukum hakam atau akal fisik. Artinya orang melakukan kebaikan itu kan menghadap kiblat kebaikan secara fisikal. Tapi kalau jika bukan yang memiliki kebaikan untuk yang pemilik kebaikan yaitu Allah, maka tidak membangun jiwa. Istilah tadbir ini memang seolah-olah ya, dalam tarekat Syaziliyah yang mengangkat tadbir ini. Sehingga ulama menilai tadbir ini adalah manhaj al-Imam Syazili. Itu sebab Imam Ibn Atha'illah adalah orang yang pertama menuliskan manhaj mazhab Syazili ini. Manhajnya al-Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Ya, maka beliau menulis satu buku namanya Sukutut Tadbir. Bagaimana menggugurkan ya, tadbir. Maka orang apabila melakukan, ya kalau untuk dunia, tapi pelayanan sosial itu kan bukan untuk dunia, untuk kebaikan, amal soleh. Ya. Nah, sebenarnya itu persoalan isme ekonomi, kapitalisme. Ya, sedangkan Islam bukan kapitalisme, ya, tetapi zuhudisme. Ya, zuhudisme. Di mana fisik tubuh ini mencari dunia dari pagi hingga pagi, katakanlah habis dari pagi hingga pagi, bukan dari pagi hingga petang, ya, tetapi hatinya tetap bahwa harta Allah, ya, melakukannya karena Allah dan untuk membangun peradaban Allah di muka bumi ini. Itu sebab Sidi Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, semua orang menerima tawaran harta dan wanita yang diberikan oleh Ansar kepada Muhajirin, kecuali
Sidi Abdurrahman bin Auf. Dia bertanya, mana pasar? Di bawah, maka dia lihat di pasar semua yang mengendalikan ekonomi orang Yahudi. Ya. Artinya bahwa di zaman itu sahabat pertama ini memahami bahwa setelah kami beragama ini, ternyata hidup pun harus ideologinya agama, bukan dunia. Dan dia melihat Yahudi itu memang kapitalisme. Ya. Ingin menguasai dunia di tangannya dan untuk dunia. Maka Imam Sidi Abdurrahman bin Auf bertanya, ada tanah di tepi jalan, dia tanya, ini tanah siapa? Maka orang Ansor mengatakan, itu tanah saya, ambillah. Oh, tidak. Saya akan sewa tanah ini, berapa kamu kasih 1 bulan? Adalah untuk engkau. Tidak. Ya. Karena dia ingin membangun ekonomi, sistem. Gitu. Maka dalam waktu yang singkat, semua pasar berkiblat kepada Sidi Abdurrahman bin Auf. Dan situlah berjalan ekonomi. Dan sahabat-sahabat lain yang memiliki harta dari pembagian orang Ansor, ya, maka mereka menyewa di tempat dia. Dan semuanya untuk membangun peradaban Tuhan, katakan, peradaban manusia. Nah, namun ketika seseorang, ya, kita sekarang jangan bicara orang Islam ini yang berpolitik, bergelimang di dunia politik, atau tenggelam dalam urusan ekonomi. Ya. Orang yang membaca Al-Quran dan hadis, fikih dan akidah pun menolak tasawuf, kerohanian agama. Jadi bagaimana mereka bisa kita katakan, dapat kita nilai bahwa ibadah mereka, dakwah mereka liajlillah. Karena selain tasawuf, ilmu syariat itu hanya bicara tentang teks agama dan amal zahir. Orang pandai nahu sorob balago dan pandai membaca Al-Quran dan memahaminya, menter'irobnya, ya. Tidak. Mesti untuk pertengkaran dan khilafiyah. Dan itu jelas bukan muwafaqah, itu mukhalafah. Ya, beliau di sini membagi orang mencari sebab-sebab, artinya melakukan usaha-usaha untuk mengumpulkan dunia, tujuannya berbangga-bangga dan menumpuk-numpuk harta. Di mana semakin bertambah hartanya, semakin bertambah kelalaiannya dan keterpedayaannya oleh dunia. Cirinya, dia semakin tidak mampu melaksanakan agama, syariah, perintah Allah, menjauhi larangannya, dan semakin terbawa kepada wa tadbirud dunya lil akhirah. Adapun pengaturan dunia untuk akhirat, kaman yudabbirul matajira liyakula minha halalan wa liyun'ima biha ala zilfaqati ifdalan. Seperti orang yang mengatur, ya, perniagaannya, mentadbir perniagaannya agar ia makan dari perniagaan itu halal, dan agar dapat memberikan nikmat dengan perniagaannya itu kepada orang yang memerlukannya, ya, untuk ifdalan, sebagai ifdal, ya. Apa ifdal itu? Sebagai ifdal, karunia, sebagai anugerah itu dari Allah. Wal yasuna biha nafsah,
'anin nas ijmalan. Agar dia dengan harta itu dapat menjaga dirinya dari orang, ya, secara ijmal. Fa amaratu dzalika adamul istiksan. Maka cirinya tidak menumpuk-numpuk. Ikhtisar itu bukan banyak, tapi menumpuk-numpuk. Wal idkhar, menimbun, menimbun. Wal is'af, dan tidak membantu. Wal isar, tidak mengutamakan orang lain. Mana? Fa amaratu zalika adamul ittisa'a. Cirinya tidak menimbun-nimbun, ya, tidak menumpuk-numpuk dan tidak menimbun-nimbun. Itu cirinya. Cirinya bahkan al-is'ab. Is'ab itu membantu orang, dan isar mengutamakan orang lain. Cirinya mudah membantu dan cirinya mudah mengutamakan orang lain. Ya. Orang punya apapun perlu tarbiyah agar dia melakukannya untuk Allah. Ya, orang punya ilmu perlu tarbiyah. Orang punya pangkat perlu tarbiyah agar melakukannya untuk Allah. Orang punya harta perlu tarbiyah agar, ya, mengeluarkannya untuk Allah. Faqad tabayyana min hadza annahu laysa kullu talibin min dunya madhmum. Maka nyatalah dari semua itu bahwasanya tidak setiap orang yang mencari dunia itu tidak. Bal madhmumu man talabaha li nafsihi la li rabbih. Bahkan tercelanya orang mencarinya untuk dirinya dan bukan untuk Tuhannya. Ya, itu kembali kepada awal itu, tadbir li nafsi, li khuzuzi nafsi. Ya. Untuk Tuhannya maksudnya untuk muwafaqah kepada agama. Makanya sistem pengeluaran ekonomi di zaman salaf itu, apabila ia punya uang, kalau dia punyanya mingguan, bulanan, maka dia keluarkan untuk Tuhan dulu. Ya. Keluarkan untuk Tuhannya, zakatnya, sedekahnya dari hitungan harta itu. Yang kedua, untuk keperluan pendidikan anak. Yang ketiga, untuk keperluan makan dia sekeluarga. Yang keempat, untuk disimpan dengan niat hajat orang yang memerlukan. Sudah. Ketika nyimpan pun niatnya begitu. Nah, istiksar, iddikhar itu tidak ada dalam Islam. Sebetulnya keinginan nafsu itu untuk menyimpan. Coba silahkan pelajari sistem ekonomi kapitalisme sekalipun, melarang untuk menyimpan karena uang yang disimpan itu tidak berjalan. Jadi ketika Islam melarang menyimpan, tinjauannya dua. Pertama, agar tidak ta'alluq ruhani itu. Kedua, agar ekonomi itu terus berkembang. Maka Sidi Abdurrahman bin Auf itu contoh ekonom pertama dalam Islam. Dan dia betul-betul memahami ketika zuhud itu sifat yang tidak menyimpan. Rupanya ekonomi Islam di tangan Sidi Abdurrahman bin Auf lebih maju berpuluh-puluh langkah dari ekonomi Yahudi. Karena kesejahteraan menyebar dan uang terus berjalan. Nah, nafsu itu mesti untuk menguasai diri agar dia lebih hebat dari yang lain dan yang lain miskin. Dan itulah ekonomi nafsu itu memang sudah lahir dari mereka orang Yahudi, dan yaitu kapitalisme.
Maka disinilah orang berbeda pendapat tentang menyimpan uang di bank itu halal atau haram. Sistemnya membawa kepada haram. Sistem. Jadi ketika orang mengatakan haram, haram sistem. Tapi kalau kita yang menyimpan untuk tujuan dan adab akhlak kita, tak ada masalah. Ini wilayah ini bagi para kelompok tekstual fikih ini akan jadi permasalahan nih. Ya. Allah. Kan orang dulu mengatakan ada uang tabung, ada uang tabung, ada uang tabung. Itu ajaran sesat. Ya. Ajaran sesat. Dia melarang Islam. Oh, ini Islam ini tidak boleh menyimpan, gimana kita masa depan. Coba. Ya. Lihat. Ekonomi itu harus terus berkembang. Ya, persoalannya ekonomi nafsu itu memang sudah datang dari barat. Jadi cocok dengan nafsu kita. Nah, sekarang kita mau membangun katakan bank syariah. Nggak ada. Itu di depan aja merek tetap terlibat kepada bank komersial. Karena ekonomi dunia dipegang kapitalisme. Sementara dia dari dulu tahu bahwasanya Islam dengan sistem zuhudnya akan menumbangkan paham kapitalisme. Maka diperangi tasawuf itu. Maka orang yang memerangi tasawuf adalah puak-puak atau antek-antek imperialisme barat. Iyalah, itu baru tinjauan satu sisi ekonomi itu. Ya. Tinjauan politik, tinjauan sosial, budaya, seni. Ya. Mereka tidak mengerti bahwa yang ingin dibangun tasawuf adalah robbaniyah itu. Peradaban Tuhan. Atau peradaban yang berketuhanan. Bukan peradaban yang berkebinatangan. Maka beliau mengatakan, tidak setiap pencari dunia tercela. Sahabat itu banyak, ramai sangat. Orang yang mencari dunia, gelap-gelap, pergi pulang gelap. Ya. Nah sehingga orang perang, orang mencari dunia. Setelah mereka mengerti bahwa ideologi itu mesti Tuhan dan agama, maka para sahabat itu banyak yang keluar. Itu sebab sampai turun ayat, jangan keluar semua. Ada yang mendengarkan agama, yang mengaji agama. Itulah yang 40 orang berada di dalam masjid. Ya, yang negara menanggung makan dan minumnya agar mereka mengambil informasi agama dan untuk memperingatkan kepada mereka yang di luar. Nah maka tasawuf mula-mula munculnya itu dinamakan zuhud. Sampai hari ini saudara-saudara kita yang tercinta mengatakan bahwa tasawuf tidak ada yang ada zuhud. Ini zuhud yang membawa kepada pemahaman apa? Skeptis atau apa itu namanya? Menolak dunia. Dan pembahasan tentang bahwa sistem zuhud dan tasawuf ini menjadikan orang Islam mundur karena tidak mau berinteraksi dengan dunia. Ini yang mengatakan begini kajian orientalis. Ya, kajian orientalis yang ketakutan sistem robbani itu tumbuh dalam ekonomi dan politik.
itu orientalis. Jadi mereka yang mengatakan demikian itu rujukannya itu. Kalau dia mengutip pendapat ulama-ulama, itu ayat yang dipenggal, ya, lalu dipasang di puzzle orientalis. Puzzle apa namanya? Akhirnya seolah-olah dia menjadi bangunan Islam, padahal ya, gambarnya gambar orientalis. Apalagi yang permasalahkan hanya sekedar, bukan hanya mempermasalahkan terminologinya, ya, itu pun melanggar amanah ilmiah, bahwa setiap bidang mempunyai terminologi dan penerminologi boleh sama. Contoh istilah negatif positif, pergi kepada dunia elektrik, berbeda dengan negatif positif dalam dunia akhlak moral, ya, dalam bidang sosial. Dia kira negatif positif dalam pergaulan sosial itu juga kena api setrum elektrik juga, bukan. Dan dipaksakan seperti itu. Nah, ini adalah perogolan terhadap terminologi. Lalu setelah itu dia bicara otak. Ini otak yang mana? Ya, ini otak-otak makanan yang ya. Bahkan yang tercela ada orang mencarinya untuk dirinya, bukan untuk Tuhannya, dan untuk dunianya, bukan untuk akhiratnya. Fannasu idzan ala qismain. Berarti orang itu kalau begitu terbagi kepada dua bagian. Abdun talabad dunya lid dunya. Hamba dunia untuk dunia, wa abdun talabad dunya lil akhirah. Dia menghamba, artinya hamba mencari dunia untuk akhirat. Andaikan biro-biro jasa itu berdiri untuk ibadah, ya, maka tawafukul khalqi itu akan terjamin. Apa tawafukul khalqi itu? Apa? Kemupakatan, kesepakatan sesama manusia itu akan terjamin. Karena semua amal, artinya aktivitas sosial dilakukan untuk Allah. Maka dia tahu apa yang dia lakukan, yang zahirnya kepada manusia, tetapi kepada Allah. Maka tidak menimbulkan permusuhan sesama manusia. Sekarang orang melayani teks agama saja, lidahnya kotor kepada sesama. Ini adalah mutadayyin yang marid. Ya. Wa sami'tu Saikhana Abul Abbas al-Mursi radhiyallahu anhu yaqul al-'arifu la dunya lahu wa la akhirata. Allah, ini naik lagi. Aku mendengar guru kami yaitu Sidna Abul Abbas al-Mursi mengatakan, kalau orang yang arif dia tidak ada dunianya dan tidak ada akhiratnya. Ini apa maksudnya? Apapun yang dilakukan untuk Allah, bukan untuk akhirat. Minimal untuk akhirat sudah cukup kita. Dia tidak untuk Allah. Apapun yang dilakukannya untuk Allah. Seperti dia memiliki kekasih. Apapun yang dilakukannya untuk kekasih. Dia macam menolong-nolong jirannya, padahal untuk jirannya itu lagi, bukan untuk dia.
Menanya kabar jiran pun bukan, karena dia jiran kekasihku. Ya. Memberi jirannya karena dia dekat kekasihnya, itu saja. Itu sebab ya, kita mendengar cerita Imam Abi Yazid al-Bistami, Imam Junaidi al-Baghdadi, orang yang berterima kasih kepada dia. Dia mengatakan, aku selama 30 tahun bercakap, berceramah, memberi nasihat bukan untuk Anda, tetapi untuk Allah. Orang menyangka bahwa kami berbicara kepada mereka, tidak. Kami berbicara kepada Allah. Itu al-arif gitu. Maka konsekuensinya ketika mereka dihina, dicaci, dimaki oleh orang, tak ada permusuhan dengan orang. Dia tidak punya organisasi Islam yang bergaduh dengan organisasi lain, punya partai Islam yang bergaduh dengan partai lain. Tak ada. Karena kehidupan ruhiyah, kehidupan yang non-dimensional. Tidak ada dimensi ruang dan waktu yang bersifat materialistik. Jadi tidak ada dunia, tidak ada akhirat ini jika diartikan letterlek oleh mereka, wih, jadi makan angin katanya, karena ini dunia, semua dunia. Li'anna dunyahu li akhiratih wa akhiratuhu li rabbih. Dunianya untuk akhiratnya dan akhiratnya untuk Tuhannya. Di dunianya akhirat dan di akhiratnya Tuhan. Itu sebab dia bilang annal hubba huwa dini wa imani. Cinta itulah agama dan imanku. Wa ala hadza tuhmalu ahwalus sahabati was salaf radhiyallahu anhum ajmain. Atas dasar inilah dipahami keadaan jiwa sahabat dan salaf dulu. Hatta sahabat berikhtilaf tidak sama dengan ikhtilaf kita sekarang. Karena dia takut kepada Allah. Allah bagi pemahaman ini seperti ini, maka ya, dia katakan kepada sahabat itu sudah. Dan kepada orangnya tidak pernah membenci. Al-Imam ya, sahabat Sidna Ibn Mas'ud, dia berbeda pandangan kepada Sayyidina Umar itu 100 perkara. Ketika ditanya Imam Ibn Mas'ud, ma ra'yuka an Umar? Apa pandanganmu tentang Umar? Tidak keluar itu perbedaan pendapatnya. Dia mengatakan Umar adalah benteng Islam. Jika Umar mati, benteng hancur. Kita jangan bicara tentang agama. Dunia mereka saja sudah li rabbi. Begitu juga agama. Kita diajarkan oleh sahabat bahwa perselisihan urusan agama dan urusan dunia li rabbih la li dunia. Wa ala hadza tuhmalu ahwalus sahabati was salafi radhiyallahu anhum ajma'in. Fa kullu ma dakhalu fihi minal asbabi fahum bidzalika ila Allah mutaqarribun wa liridahum mansubun. Setiap mereka masuk, setiap sesuatu yang mereka masuk kepada sesuatu itu daripada asbab, artinya wa kullu ma dakhalu fi minal asbab, setiap mereka masuk kepada asbab. Sahabat terjun dalam bidang asbab, usaha, perniagaan, pertanian. Pahum mereka
Bidzalika, dengan semua itu, ilallahi mutaqarribun, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada perbedaan di sana antara ibadah dan kurbah. Ibadah dan kurbah. Kalau ibadah memang untuk mendapatkan pahala. Kalau taqarrub bukan untuk pahala, untuk Allah. Orang ibadah mungkin bukan taqarrub. Itu sebab ada doa, ya Allah, ya, kami memohon agar jadikanlah kami, perbuatan dan perkataan kami, kan ibadah tuh, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun dua-duanya taat. Taat ini ada yang berpahala dan tidak disyaratkan niat, taat. Ada yang berpahala disyaratkan niat. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi taat ini ya, ada dua. Orang melakukan taat, dua-dua ini mendapat pahala. Tetapi ada yang tidak perlu niat, ada yang niat. Sekarang yang perlu niat ada dua. Ada untuk ibadah pahala dan untuk taqarrub bukan pahala. Adapun yang tidak perlu niat, itu yang disebut adat yang bersendikan agama. Adat yang bersendikan agama. Jika dia niat untuk Allah, maka jadi ibadah. Itu adat. Jika tidak, adat saja, tidak berdosa. Tetapi tidak melanggar agama. Itulah adat bersendikan syariat, tidak melanggar agama. Dan itu termasuk taat. Karena jika tidak melanggar agama, sudah taat. Orang perkawinan bikin resepsi yang bikin resepsi lah. Jemput orang, makan apa semua. Orang mungkin tidak niat, maka itu adat dan tidak melanggar. Apakah itu kebaikan dapat pahala? Tetap Allah bagi pahala, tetap. Ya. Tetapi tidak jadi ibadah. Ya. Karena ibadah bukan hanya pahala, tapi membangun rohani. Orang yang melakukan ibadah bukan untuk pahala, berarti dia sedang taqarrub kepada Allah. Jadi ibadah dengan taqarrub lebih tinggi. Tetapi itu pun dalam tasawuf tidak boleh niat taqarrub, niat Allah saja. Agar orang ya, tidak tidak dipermainkan oleh ayat, oleh kata-kata. Nah, maka ini Imam Ibnu Abbas mengatakan, al-arif la dunya lahu wa la akhirah. Tidak ada adat, tidak ada ibadah, seolah-olah begitu. Ya, semua yang dilakukannya bi iradatih, ya, min iradatih li iradatih.
dari kehendaknya dengan kehendaknya untuk kehendaknya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan salaf. Maka segala apa yang dia menceburkan diri dalam urusan perniagaan, ya, semua itu mutaqarrib, ilallahi mutaqarribun, waliridahu mansubun, dinisbatkan untuk mendapatkan ridha Allah. La qasiduna bidzalika dunya wa zinataha wa wujuda lidzatiha wa wujuda ladzatiha. Bukan tujuan dari semua itu untuk dunia. Apa untuk dunia? At-takatsur wal iddikhar. Dan hiasan dunia serta kelezatannya. Orang mengira apabila orang ibadah untuk Allah akan kehilangan kelezatan dunia. Itu terjamin tetap. Karena selama dia menggunakan tubuh ini akan mendapatkan kelezatan. Makanya Imam Al-Ghazali itu menceritakan dalam Kimya Us-Sa'adah itu bahwa setiap anggota tubuh ini punya karakter. Karakter itu masing-masing punya karakter. Dan karakter itu adalah merupakan tujuan diciptakannya anggota itu. Artinya bahwa kenapa anggota ini diciptakan? Karena anggota ini memiliki karakter untuk mencapai keinginannya, karakternya. Mata karakternya kan untuk melihat. Maka apabila dia melihat yang indah, yang cantik, maka dia akan mendapatkan keseronokan, kelezatan. Kita tidak dapat membayangkan kan. Al-Imam Ibn Arabi menceritakan ketika dia menatap wanita cantik, ya, mata melihat cantik, berarti kan mendapatkan keseronokan, kelezatan fisikalnya. Tapi kenapa yang membawa dia adalah kepada jamalullah. Lalu ada persoalan di situ. Apakah ketika itu seorang wali itu, katakan itu melihat cewek, apakah tergerak nafsunya? Imam Ibn Arabi ketika membahas itu tidak menjelaskan. Tapi dalam perkara lain dijelaskan. Kalau tidak tergerak nafsunya berarti pondan dan tidak normal. Ya. Ya. Selama dia atas syariah pun, tengok wanita cantik. Apakah terus haram? Itu kan membawa kepada haram. Tidak seperti orang melihat bunga. Oh indahnya, sudah. Tetapi ketika memegangnya, itu yang dilarang pada syariat. Maka melihat, mendekat kepada memegang, wala taqrabuz zina. Yang diharamkan zinanya. Nah, di situ ada siasatun nafs. Ada bagaimana menghadapi secara bijaksana, dan itu perlu akhlak mulia. Baik. Wahlihadza wasafahumul haqq subhanahu ta'ala biqaulihi. Oleh karena itu Allah mendeskripsikan mereka, memuji mereka dengan sabdanya, dengan firman-Nya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir, urhama'u bainahum, berkasih sayang antara mereka, tarahum ruk'a, dan kamu melihat mereka itu adalah
orang-orang yang sujud, ruku, sujada dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka mencari karunia dan ridha dari Allah. Simahum fi wujuhihim. Terdapat ciri-ciri pada mereka, di wajah mereka, min atharis sujud, dari asar sujud. Asar sujud ini tidak ada tafsir yang mengatakan jidatnya hitam, itu tidak ada. Ya, asar sujud itu adalah dampak atau kesan daripada dia ibadah kepada Allah, apa saja, bukan hanya sholat, itu akan kelihatan dalam perilaku, membangun rohaninya dan melihatkan ada asarnya. Ada asarnya. Zalika masalahum fit Taurat. Demikian itulah ya, yang Allah buat satu masal di dalam Taurat. Wa masalahum fil Injil, itulah ajaran Allah di Taurat, di Injil. Ya, artinya perumpamaan mereka itulah yang ada di dalam Taurat, dan perumpamaan mereka itulah yang ada di dalam Injil. Diumpamakan seperti kasyajaratin kazar'in akhraja syat'ahu. Ya, seperti apa? Jarak, tanaman. Ya, tanaman pokok yang mengeluarkan syat'ahu, benihnya, anaknya. Fastaglaza, kemudian menjadi subur. Pastawa, ya, sehingga menjadi sempurna, teguh, menjadi kuat. Ala suqihi, ya, teguh tuh, ala suqihi, di apa, batangnya itu. Yu'jibu zurra'u, ya, yang menakjubkan orang-orang yang menanamnya. Ya. Yu'jibu zurra'u liyaghiza bihimul kuffar. Ya. Ini yang menimbulkan kemarahan, kebencian orang-orang kafir. Ya. Diumpamakannya seperti itu. Ini perumpamaan seperti para sahabat tadi itu, ya, yang asharu sujud tadi itu. Dia seperti nanam benih, kemudian tumbuh menjadi kuat, batangnya menjadi kuat, dan penanamnya ya, mengagumkan. Jadi orang melakukan kehidupan ini, ya, baik ibadah atau adah. Lihat di dalam fikih. Dalam fikih itu cuma ada dua bab. Bab ibadah dan bab adah. Ya, muamalah itu kan ada. Muamalah itu ada. Ekonomi apa semua itu min babil adah. Yang bersendikan syariat itu. Ya, mereka melakukan semua itu untuk membangun rohaninya. Maka begitu dia melakukan perkara yang sama, tapi kenapa jiwanya semakin kuat? Dan orang kafir itu semakin membencinya. Karena kecenderungan nafsu di situ wujudnya kan kafir. Ya, adalah mereka untuk menumpuk-numpuk harta dan membangun keserakahan, dan sedangkan Islam tidak. Nah, itulah yang membuat mereka benci. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfirata wa ajran 'azima. Allah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal soleh ampunan dan pahala yang agung. Jika orang sudah melakukannya, jiwanya karena Allah, ada mukhalafah kepada syariah secara zahir, maghfirah. Maka itu sebabnya ya, Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan bahwasanya asyuhud huwa ghufranun azim. Syuhud itu adalah ampunan Allah yang agung. Orang ya, Allah bagi futuh dan dia syuhud, udah ampunan. Kenapa? Karena jangankan mereka melakukan ibadah dan dunia, hatta dosa mereka ya, sedih kepada Allah, ya, hancur kepada Allah karena dosa itu. Dan itu sudah ampunan. Ya.
Maka orang melakukan dosa, sedihnya mungkin setelah seminggu, sebulan, setahun. Dia ketika melakukan dah sedih. Ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Saya melindungi orang-orang yang sedih karena aku. Sedih karena musibah fisikal, sedih karena musibah harta, sedih karena musibah dan dosa. Tapi sedihnya adalah Allah. Dan itulah, dan ajran azimah, dan pahala yang besar. Orang yang melakukan karena Allah, pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak melakukan karena Allah. Wa ma dhannuka biqaumin yuhibbuhumullah. Apakah pandanganmu kepada satu golongan yang Allah mencintai mereka? Wa ikhtarahumullahu li suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memilih mereka bersuhbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa limuwajahati khitabihi bitanzili, dan ya, menyaksikan, menghadapi khitab Allah ya, di dalam diturunkannya Al-Quran. Sahabat itu melihat ya, dia menghadapi Nabi mendapatkan Al-Quran ya, diturunkan Al-Quran untuk menjawab ini, menjawab itu. Ini orang, sahabat ini dipilih oleh Allah ya, untuk bersuhbah kepada Rasulullah dan menyaksikan turunnya Al-Quran. Fama ahadun minal mu'minina ila yaumil qiyamah illa walis sahabati fi unukihi minanun la tuhsa. Maka tidak ada seorang pun dari seorang mukmin ya, dari orang-orang yang beriman ya, ila yaumil qiyamah, di zaman sahabat sampai hari kiamat, illa walis sahabati, melainkan bagi para sahabat, fi unukihi, artinya di pundaknya, di dalam unuknya, minanun, karunia-karunia, la tuhsa, yang tidak terhingga, wa ayyadin, dan nikmat, la tunsa, yang tidak dapat dilupakan. Sekarang orang mukmin sampai hari kiamat, bagaimana tidak berterima kasih, bersyukur kepada adanya sahabat. Itu sahabat anugerah. Kalau tidak ada dia, tidak sampai kepada kita. Dulu sahabat, dia mendapatkan ilmu dari Rasulullah hanya itu. Ketika dia tidak tahu, maka dia tidak sependapat. Bukan membenci dengan orang itu, karena tidak ada urusan dengan benci. Aku tidak ada mendapatkan ilmu itu, aku tidak tahu. Dan aku tidak tahu berarti tidak muncul di otakku paham yang ada pada dia. Dan sudah menolak. Tetapi apabila dia mendengar itu ada dalam agama, maka dia anut. Sekarang orang menolak karena tidak sependapat dengan dia. Kalau sudah dijelaskan pun hak, tetap tidak menganut. Karena yang dia lakukan bukan karena Allah. Jika karena Allah, dia akan terbuka. Makanya salah satu ulama sufi mengatakan, orang jika ilmunya luas akan memahami, akan melihat kebenaran dari kesalahan lawannya yang berbeda-beda. Oh, patutlah. Dan para sahabat adalah orang yang ma'rifat, yang tidak melihat kesalahan langsung. Kalau mereka mengatakan tidak seperti yang dikatakan oleh sahabat lain, karena mereka tidak tahu. Jika tidak tahu, tidak boleh cakap tahu. Setelah tahu baru sudah. Maka kisah kumpulnya 12 sahabat itu kan di Syam. Sahabat kan bertebaran kemana-mana. Oleh kehendak Allah tiba-tiba bertemulah 12 sahabat di satu tempat. Ya.
Maka orang-orang menyambut dengan sambutan yang riuh dan mendudukkan sahabat 12-12-nya berbaris, dan semua orang menonton, menyaksikan. Ya, mereka memandang satu persatu sahabat itu. Ya, ada yang sudah berpikir apabila selesai nanti, ya, saya tahu tangan mereka adalah tangan yang menyentuh Rasulullah, akan saya sentuh tangannya, dan bermacam-macam itu berpikir. Ya. Lalu kemudian sahabat satu yang pertama bicara, ya, kami mengutamakan beliau untuk bicara. Kata beliau, oh tidak juga dia. Terus sampai ke sana, sampai ujung sana disuruh putar balik ke sini. Ya. Lalu dia bicara, ya, berbicara dalam perkara tertentu yang dia sahabat ini tidak mendapatkan satu bidang ilmu. Dia katakan demikian. Lalu kemudian yang lain mengatakan, oh tidak, saya mengetahui Rasulullah mengatakan bahwa tidak demikian, adalah begini. Yang ini mengatakan itu yang betul. Sudah. Tidak ada dengki. Dan apakah ada dengki itu tumbuh dari tubuh ini, tapi rohani mereka, nur mereka telah menghapusnya. Kalau kita memprediksi, oh sahabat pun ada dengki, itu sangkaan yang keluar dari dengki yang ada dalam dirinya. Ya, ya fisik, selama itu bukan nabi, tidak maksud. Ya, tapi mereka nurnya ghalib, cahayanya mengalahkan dominasi fisikal. Ya. Sekarang kita, pendapat kita disalahkan oleh orang, sudah kita tidak mampu lagi melawan tubuh ini. Melawan marah, melawan tidak suka, melawan, udah terpedaya langsung tewas mati. Ya. Nah itulah. Tidak ada tawafukul khalq. Ada satu hikmah, Imam Ibn Arabi mengatakan, tawafukul khalqi min haitsu lataifil arwah. Apa? Kemesraan sesama makhluk itu lahir dari rohani yang halus. Wakhtalafu min haitsu kasaifil asbah. Adapun perselisihan, permusuhan itu memang timbul dari tubuh yang kasar. Nafsu tidak mampu. Li'annahum humul ladzina hamalu ilaina 'anil nabi al-hukma wal ahkam. Al-hikama wal ahkam. Karena mereka adalah orang-orang yang membawa kepada kita dari Nabi hikmah-hikmah dan hukum-hukum. Wa bayanul halala minal haram, dan mereka menjelaskan halal dari yang haram. Wa fahimul khasa wal am, mereka telah memahami mana yang khusus, mana yang umum. Wa fatahu al aqalima wal bilad, mereka lah yang membuka iklim dan negara negeri-negeri. Wa qaharu ahla syirki wal inad, dan mereka lah yang menekan orang-orang yang syirik dan orang-orang yang pembangkang kepada agama. Wa yahiqqu qauluhu sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman daiman abada. Dan benarlah sabda Nabi, salawat dan salam senantiasa kepada untuk Nabi, ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu adalah seumpama bintang-bintang, kepada siapapun ya di antara mereka kamu berkudwah, kamu mendapatkan petunjuk. Waqad wasafahumullahu fil ayatil karimah bi awsafin ila an qala, dan Allah telah menyatakan ciri-ciri mereka di dalam ayat karimah dengan beberapa sifat, yaitu firman-Nya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana
wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka adalah orang-orang yang mencari karunia dari Allah, tidak mencari dari selain Allah. Ridha. Dan mereka adalah orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Allah ditolong ya. Artinya melakukan sesuatu untuk Allah dan untuk Rasul. Ini ayat begini ini sebetulnya dalam bahasa kita pun ada. Contoh begini. Saya memberikan contoh suami istri. Suami itu perlu istri. Maka dia mesti menjadikan wanita itu istrinya. Yang dia sayangi, dia kasihi, dia nafkahi, dia takuti. Iyalah, kalau enggak tak jadi istri. Itulah makna istri. Maka kalau orang nak jadi istri, dia kena tolong wanita itu agar jadi istri. Apa? Takuti, sayangi, nafkahi. Kalau tidak ditakuti, maka dia akan menindas wanita. Begitu juga istri, jika ingin punya suami, maka jadikan laki-laki itu dihormati. Jika tidak, maka dia tidak punya suami. Nak cari jin suaminya yang bercaling dan kukunya panjang. Tidak. Jadi laki-laki itu disuamikan oleh wanita. Kalau tidak, maka laki-laki tidak ada harganya. Tolonglah laki-laki itu agar jadi suami. Kalau tidak, siapa yang mensuamikan laki-laki itu kalau bukan istrinya? Ya. Jika kita ingin Allah besar, laksanakan perintah Allah. Dan itu bahasanya tolonglah Allah, kan begitu. Padahal kita yang memerlukan Allah. Istri itu memerlukan suami, suami itu memerlukan istri. Tolong agar dia jadi istri, dan tolong agar dia jadi suami. Itu dengan mentaati perintahnya dan menyayangi satu sama lain. Kalau tidak, engkau bukan suami yang... Makanya ada seorang istri mengadu kepada seorang sufi. Mengadu apa? Aku tak tahulah, saya suamiku ini, ya, aku cemburu dengan kawanku. Suaminya begitu baik dengan dia. Apa kata saya? Kenapa kau tanya kepadaku? Tanya kepada kawanmu. Bagaimana dia membuat laki-laki itu menjadi suami? Kamu tidak menjadikan dia laki-laki kamu itu sebagai suamimu. Nah, orang itu selalu melihat kesalahan orang, tidak tahu sebetulnya apa yang dia perlukan. Ya. Itu bahasa Al-Quran indah sekali. Wa yansurunallaha wa rasulah. Ya. Jika dia mentaati dan Rasulullah kepada sahabat, tolonglah aku. Sahabat bertanya, bagaimana aku menolongmu? Taati perintahku dan jauhi laranganku. Baru Nabi itu berharga besar di dirimu. Kalau tidak, dalla dzalika min qawlihi subhanahu wa ta'ala annahum mabtaghaw bima hamaluhu minad dunya wa lam yaqsidu bidzalika illa wajhul karim wa fadlahul amim. Ya, itu artinya firman Allah itu menunjukkan bahwa mereka ya, tidaklah mencari dari apa yang mereka lakukan ya, dan mereka maksudkan dari dunia ini, melainkan untuk Allah saja dan karunia-Nya yang luas dan merata. Ya. Untuk itu mereka mencari dengan dunia yang mereka pikul, dengan dunia yang mereka tuju, ternyata bukan untuk dunia, tetapi liwajhil karim wa fadlihil amim, untuk Allah semata-mata dan karunia Allah yang merata itu, amim, merata, luas.
Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra. Allah berfirman dalam ayat lain, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu tasabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bai' an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di rumah-rumah Allah ya, diizinkan oleh Allah untuk diangkat dan disebut di dalam rumah Allah itu namanya. Ya. Yang mana? Bertasbih kepada Allah di rumah-rumah Allah itu pagi dan petang. Siapa? Adalah golongan atau orang-orang rijal, itu tokoh-tokoh, orang-orang besar yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Apa yang tidak dilalaikan? Zikir Allah, ingat Allah, bukan berzikir ya. Ini sambil berdagang sambil berzikir. Ya. Zikir pun rupanya untuk mengajukan perdagangannya pula. Ya, dan mengaku bahwa dia sudah zikir. Padahal zikirnya ya rozak, ya rozak, ya rozak, agar menambah rizki. Adalah ingat kepada Allah, syuhud dan ma'rifat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan dia takut kepada satu hari. Ya, dia takut kepada satu hari di mana yataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Di mana di satu hari itu maka yataqallab, berbolak-baliklah segala hati dan penglihatan. Ya, menanti-nanti, menunggu-nunggu ya, hati dan pandangan. Apa? Agar Allah ya, membalas. Ya, artinya Allah, agar Allah membalas kepada mereka sebaik-baik amalan yang mereka kerjakan dan menambah atas mereka karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa dihisab. Dia takut satu hari di mana di sana Allah membalas ya, dengan sebaik-baik balasan, baik perbuatan taat atau perbuatan maksiat. Ya, di situ hati mata orang ternanti-nanti. Ya, mereka takut dengan hari itu. Jadi ingat Allah dan ingat akhirat. Walam yanfi subhanahu ta'ala anhumul asbaba wala tijara. Di dalam ayat itu Allah tidak menafikan ya, mereka segala asbab, segala perniagaan ya, dan usaha dan perniagaan, walal bai' wala syira, dan jual dan beli. Fala yukhrijuhum anil midhati ghinahum idza qamu bihuquqi maulahum. Dan mereka tidak dikeluarkan oleh Allah dari pujian ya, apabila mereka melaksanakan segala hak-hak Tuhan mereka. Ya, mereka ya, tidak dikeluarkan dari pujian, padahal ya, mereka orang-orang yang melakukan perniagaan. Qala Abdullah ibn Utbah, kana li Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu inda khazinihi yauma kutila zinata mi'ati alfin wa khamsimi'ati dinarin wa alfi dirhamin wa taraka alfa farasin wa alfa mamlukin wa khallafa diya'an bi aris wa khaybar wa wadil qura ma qimatuhu mi'ata alfi dinarin. Sayyidina Utsman ya, ini dari Abdullah bin Utbah, adalah Sayyidina Utsman bin Affan ketika dia di hari wafatnya, dibunuhnya ya. Sayyidina Utsman itu di khazinahnya, artinya di dalam simpanan hartanya itu terdapat ya, harta yang berbanding 100.000 dan 500 dinar.
Ya, 1000 berarti 100.000 dan 500 dinar. Dan 1.000.000 dirham. Dan mempunyai 1.000 faras, kuda. Dan 1.000 pekerja. Dan meninggalkan tanah di Bi'ri Aris, di Khaybar, di Wadil Qura. Ya. Yang nilainya itu 100.000 dinar. Itu Sayyidina Bismillah. Kaya kan berarti sampai mati. Artinya dia terus menjalankan hartanya. Itu 1.000 mamluk, 1.000 pegawai itu pekerja. Artinya ekonominya terus berjalan. Wa khalafa Umar ibn al-As, Amr bin As, 300.000 dinar, 300.000 dinar, wa balagha thamanu mal Zubair ibn al-Awwam anhu 50.000 dinar. Ya. Bahkan mencapai nilai harta Zubair ibn al-Awwam itu 50.000 dinar. Wa taraka alfa faras, dan dia meninggalkan 1.000 kuda, wa alfa mamluk, dan 1.000 mamluk. Ya. Wa ghaniya Abdurrahman, wa ghina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ashharu min an yuzkar. Dan kekayaan Sidna Abdurrahman bin Auf ya, sudah lebih masyhur untuk disebutkan. Mungkin yang semua itu Sidna Abdurrahman. Wa kanatid dunya fi akufihim la fi qulubihim. Dunia di tangan mereka, tidak di hati mereka. Sabaru anha hina fuqidat. Mereka ya, menyabari dunia ketika dunia itu hilang. Wa syakarullah subhanahu wa ta'ala hina wujidat. Dan bersyukur kepada Allah ketika dunia itu ada. Wa inna mabtalahumullahu bil faqati fi awali amrihim hatta takamalat anwaruhum wa tataharat asraruhum. Hanyalah Allah menguji mereka dengan kemiskinan pada mulanya, pada awal amrihim, ketika mereka masuk agama Islam itu, sehingga sempurna cahayanya dan bersih jiwanya. Fabadzalaha lahum hina idzin, maka kemudian Allah gantikan untuk mereka pada hari itu, li'annahum law u'tu minha qabla dzalika la'alaha kanat ta'khudhu minhum. Karena kalau diberikan oleh Allah dari harta itu sebelum cahayanya sempurna, asrarnya itu suci, barangkali ya dunia itu akan mengambil mereka, merosakkan mereka. Falamma u'tuha, ketika mereka diberikan oleh Allah ba'da tamkin, setelah kokoh jiwanya, warusukh bil yakin, dan kuat keyakinannya, tasarrufu fiha tasarrufal khazinil amin. Nah, maka mereka menguruskan di dalam dunia ini seperti mana pengurusan seorang khazin, penjaga harta yang amin. Wamtasalu fiha qaula rabbil alamin, mereka melaksanakan dalam urusan dunia itu firman Tuhan, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Belanjakanlah dari apa yang Allah telah jadikan untuk kamu, ya, pengganti padanya. Dan orang-orang yang beriman di antara mereka dan menafkahkan harta mereka, mereka mendapatkan pahala yang besar. Fakanatid dunya fi aidi sahabati radhiyallahu ta'ala anhum la fi qulubihim, maka dunia berada di tangan sahabatnya, ya, bukan di tangan para sahabat dan bukan di hati mereka. Wa yakfika fi dzalika, dan cukup contoh untukmu dalam perkara ini, khuruju Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu an nisfi mali. Sayyidina Umar mengeluarkan separuh hartanya. Wa khuruju Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu an malihi kulli. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya. Wa khuruju Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu an 700 ba'irin mawquratin bil ahmal. Mawfurah, bukan mawqurah kalian.
Ba'ir yang mauqurah, ba'ir ya. Ba'ir yang mauqurah. Onta-onta yang memang sudah dilatih untuk memikul beban. Gitu. Sudah tunduk untuk memikul beban. Nah, tapi benar. Di sini maufurah. Maufurah al-ahmal itu artinya yang penuh dengan isinya. Ya. Kalau mauqurah yang ditundukkan untuk memikul beban, artinya sama juga maknanya isinya. Jadi bukan hanya onta saja, ontanya itu sudah penuh dengan berbagai ya, keperluan perang sudah. Ya. Nak mau qurah, nak mau furah sama maksudnya. Wa tazhiju Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya, tajhiju Utsman jaisal usrah. Nah, artinya Sayyidina Utsman itu mempersiapkan bala tentara, senjatanya, perisainya, bajunya. Bahkan bukan hanya itu, istri-istrinya yang ditinggal semua dibiayai sampai dia pulang. Ila ghairi zalika min husni af'alihim, dan lain-lain, karena baiknya perbuatan mereka, wasani ahwalihim, dan mulianya keadaan jiwa mereka, ya, anhum ajmain semuanya, wa ardahum ridhaan daiman abada, dan Allah ridho kepada mereka dengan ridho yang selama-lamanya. Wa tadammanatil ayatu tazkiyata li zawahirihim wa sarairihim wa itsbata mahamidihim wa mafakhirihim. Maka ayat-ayat di atas sebetulnya mengandung pujian, penyucian zahir-zahir sahabat dan jiwa, zahir dan batin sahabat oleh Al-Quran itu dipuji sebagai orang yang bersih. Wa itsbata mahamidihim, dan mensabitkan, menetapkan pujian-pujian dan juga kebanggaan, kemegahan, artinya kebanggaan sahabat. Bahwa Al-Quran memuji dan membanggakan para sahabat Nabi itu. Faqad tabayyana min hadza, maka nyatalah dari semua ini, anna tadbir ala qismain, ya, ala qismain, bahwa tadbir berarti ada dua bagian. Tadbirud dunya lid dunya, ya, mentadbir dunia untuk dunia, kama huwa halu ahli al-qati'atil li'amil ghafilin, sebagaimana keadaan orang-orang yang terputus dari Allah, yang tercela dan lalai. Wa tadbirud dunya lil akhirati, adapun tadbir dunia untuk akhirat, ka halis sahabatil akramin was salafis salih ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, seperti keadaan sahabat yang mulia, salaf saleh radhiyallahu anhu ajma'in. Wa ja'alna mimman iktada bihim, dan wa ja'alana mimman iktada bihim, amin, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti mereka, amin, bal alfa alfi amin, bahkan sejuta amin, amin, amin ya rabbal alamin. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.